Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Ragam Manuk. Oke teman-teman, di konten kali ini konten yang sangat spesial. Spesialnya karena apa? Saya langsung mewawancarai salah satu suhu. Suhu buduk. Beliau ini adalah suhu Sokon teman-teman. Nah, senior saya atau guru saya juga ini teman-teman. Nah, yang gimana beliau ini udah malang melintang di dunia persokonan dan juga sering mencetak burung-burung dari bahan sampai moncer di gantangan. Langsung saja teman-teman, kita perkenalkan ke publik teman-teman. Nah, siapa yang nggak tahu dengan halo Mas, Mas Ria Jenaka. Nah, Mas, apa namanya? Ini Masnya burung ini apa namanya? Burung lama atau burung baru Mas? Ini baru lah, masih baru. Masih berapa bulan saya pegang, baru 5 bulanan lah, 4-5 bulanan lah, masih baru, tergolong baru nih Mas ya. Soalnya saya ini juga berapa kali teman-teman, 3 kali kalau nggak salah gantang sama beliau ini dengan gacuannya ini kalau boleh tahu namanya siapa Mas Ria? Atas nama Sakti. Atas nama Sakti. Atas nama Sakti teman-teman, dan ini tadi konser Mas ya. Alhamdulillah 1-2. Pasti konser teman-teman kalau burungnya Mas Ria ini. Ini materinya apa Mas? Materi itu ada 2 variasi. Ini tembakan kenari sih, saya bilang kayak kenari, cap-capnya kenari gitu. Kayak kenari sama belalang emas. Tapi dominan ke kenarinya. Kenarinya Mas ya. Terus awal mula si Sokon Sakti ini gimana sih Mas? Boleh diceritakan Mas Ria? Sakti ini hitungannya saya pegang itu belilah, beli setengah kopling lah. Jadi bukan burung mulai dari nol saya pegang, bukan, ini burung beli di temen. Itu hitungannya udah jalan, cuman belum maksimal, maksudnya belum stabil lah. Oh gitu Mas. Jadi katakanlah setengah kopling. Jadi kadang enak, kadang masih ya gitulah, masih belum stabil. Berarti di Mas Ria ini masih juga mencari-cari settingan juga gitu Mas? Alhamdulillah sudah sekarang udah ketemu lah, tapi masih tetap dicari maksimalnya. Siap. Kalau dulu dari teman itu tetap nyari, dulu kan single. Oh gitu. Dari teman itu single, terus ini coba saya untul, ternyata kok malah enak, malah rapet, kerjanya juga lumayan nagen lah. Iya. Lebih anteng. Soalnya saya juga lihat burung ini juga materi itu mewah. Yang pertama, terus durasi kerjanya itu juga rapet gitu Mas. Makanya wah ini burung mewah ini menurut saya gitu Mas. Masih burung pinggiran. Masih burung desa. Merendah teman-teman beliau ini. Emang gitu orangnya. Soalnya juga jam terbangnya masih kurang lah. Jadi masih ke event luar kota itu masih belum. Kalau di Latberan masih kota sendiri ya lumayan lah untuk prestasi. Ya lumayan, tapi untuk event-event besar seperti PSI ataupun luar kota itu masih kurang, masih butuh jam terbang. Soalnya kalau keluar kota itu harus bener-bener burung stabil ataupun mateng lah hitungannya. Jadi masih butuh jam terbang yang terbang. Iya. Siap. Terus untuk perawatan si Sakti ini untuk hariannya sampai menjelang hari mau lomba itu seperti gimana Mas? Untuk perawatan Sakti ini tergolong burung simpel. Simpelnya gimana Mas? Jadi tidak perlu dimandiin atau hitungannya tidak ada perawatan yang spesial lah. Jadi burung itu ya pagi dikeluarkan, ya ndak embun, ndak apa. Tapi tetap untuk penjemuran itu cuman 1 jam lah, maksimal 1 jam. Kalau ada panas loh Mas, cuacanya kan kadang juga kayak gini. Iya betul Mas. Jadi nggak ada yang spesial sih menurut saya. Jadi nggak mandi malam, nggak pernah sih. Sauna itu gimana Mas? Sauna juga tergolong cuman nggak pernah sih. Dulu pernah tak sauna itu malah
birahinya malah naik, emosinya malah tinggi. Malah tinggi di sauna itu. Emosinya malah narungnya nabrak-nabrak itu Mas. Jadi emosinya tinggi. Malah tinggi kalau di sauna ya Mas ya. Berarti termasuk perawatan si Sakti ini simpel sekali ya Mas ya. Simple. Biasanya kan ada kalau burung-burung mau lomba itu di sauna dulu atau di Ada yang sauna, yang minta di apa namanya, di embun pagi. Nah makanya itu Itu enggak pernah. burung semewah ini teman-teman perawatan cuma sesimpel itu. Ini real Mas ya, nggak ada yang ditutupi Mas dia ini ya. Kalau enggak percaya bisa samain bawa aja burungnya, nggak apa-apa. Siap. Samain bawa burungnya. Hitungannya style hidup lah. Settingan hidup. Siap. Nah ini tadi teman-teman ini kan barusan juga gantang. Habis gantang langsung saya merapat sama Mas Ria. Langsung saya mau ajak wawancara teman-teman sama burung ini. Soalnya juga saya penasaran sama burung ini. Ini peserta udah habis semua, saya tarik beliau. Saya cari informasi. Nah berarti ini awalnya bukan untulan Mas ya? Pertama single factor. Burung single factor. Terus saya coba kasih untulan. Itu pun untulannya ketemunya juga pleci monti. Oh ini pleci Mas ya, bukan Iya. shogun ini Mas? Bukan. Oh. Kalau sama shogun betina itu malah narung. Malah habis apa di bawah. Oh berarti ketemu enaknya itu pakai untulan ya Mas ya kerjanya? Pakai untulan. Pakai pleci nih. Oh gitu. Terus gini Mas, kan di kolom komentar juga banyak teman-teman itu yang mau nyoba nyetak dari bahan sampai gantangan, bahkan banyak yang kesulitan juga Mas. Lah kalau menurut Mas Ria Jenaka ini untuk tipsnya ini gimana Mas bagi pemain-pemain shogun yang lainnya yang masih mau mencetak bahan itu? Monggo. Kalau mencetak bahan dari nol ataupun ombyokan ataupun dari anakan itu yang nomor satu itu sabar, telaten, Betul. konsisten. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua dari bahannya sendiri. Dari bahan ombyokan itu ya bisa dibilang tetap bahan itu nomor satu. Kalau kita milih bahan syukur milih itu gimana ya? Ya hitungannya taruhan. Kalau dari ombyokan itu kan taruhan. Kalau emang burungnya bagus. Ya bagus, kalaupun jelek nggak bisa. Berarti sesuai enaknya ngomong feeling kita gitu Mas ya? Dari feeling, mungkin dari feeling. Kalau kita ngomongin bahan yang kita cari paruhnya tebel ataupun yang posturnya panjang bagus, itu tidak menjamin. Oh, tidak menjamin Mas ya? Tidak menjamin. Soalnya juga kayak gini kan posturnya Kecil ya Mas ya? kecil, paruhnya juga pendek. Tapi ya alhamdulillahnya juga volume juga lumayan lah, tidak keras banget. Tapi juga materi juga ngunci. Kadang malah yang posturnya bagus, paruh panjang tebel itu malah kurang tuh. Betul. Berarti kalau dari ombyokan itu nanti dikondisikan itu kita dijinakan dulu apa gimana Mas? Prosesnya ini dari kalau menurut Mas Ria Jenaka Kalau sendiri? saya sendiri penjinakan sih tetap penting, tetap perlu. Tapi yang utama kalau saya sendiri dipelajari itu loh Mas, makan EF dulu. Terus kalau saya sendiri suka gitu ya ngombyok. Terus itu beli rotolan atau hijauan itu saya campur jadi satu. 3, 4 sampai 5 lah hitungannya. Itu saya coba kasih betina yang udah makan EF. Terus hitungannya sampai 1 bulan saya koloni. Oh berarti itu koloni itu fungsinya buat biar si bahan itu makan EF itu Mas? 1 makan EF, 2 juga pemasteran. Itu pemasteran ya tetap, kalau pemasteran kayak saya sendiri kan juga burung hidup. Jadi gitu. di saya ombyok itu saya tempel masteran burung hidup kayak kenari, pelatuk, biasanya kayak gitu. Itu supaya apa Mas? Di waktu kita beli ombyokan terus kita jadikan satu, terus sama betina dikasih 1 juga itu biar makan EF. Hitungannya belajar gitu ya Mas ya? Iya, biar belajar makan EF.
Terus Soalnya untuk nggak yang biar sama-sama itu kenapa Mas? Apa menghemat sangkar apa? satu menghemat sangkar, dua juga apa, saya sendiri lihat dari ombyokan itu kayak beli 4 ya Mas ya. Itu 4 itu nggak mungkin jadi semua. Itu 4 itu biasanya 1 atau 2. Betul. Itu nanti kelihatan sendiri diombyok, hitungannya 1 bulan 2 bulan itu diombyok itu nanti kelihatan vektornya. Oh, seperti itu. Nah, itu teman-teman, ini tips lagi buat saya juga sebenarnya, ini tips juga teman-teman. Oh, seperti Nanti itu kelihatan Mas. vektornya. Biasanya kan kalau emang vektor biasanya narung teman-temannya gitu. Itu yang saya pilih. Kadang kan kalau yang diem aja, yang biasanya ada yang kalah kan. Hitungannya burung vektor ada yang mengalah. Itu biasanya saya lepaskan lagi. Oh iya, berarti disortir ya Mas ya? Ya, Oh. hitungannya penyortiran juga sih. Penyortiran juga. Nah, berarti sama penjagaan seperti itu nanti. Nah, kalau masalah nektar ini gimana Mas? Soalnya banyak teman-teman yang tanya, Mas, nektar ini gimana, nektar itu gimana? Soalnya nektar sekarang kan banyak Mas. Banyak, Nah, banyak, seperti itu. banyak banget. Kalau saya sendiri sih penggunaan nektar itu pakai suka-suka nektar Mas ya. Siap-siap. Itu produk temen dari Boyolali, Mas Jipeng ataupun Farid Hasan. Mas Jipeng ya Mas? Mas Jipeng, Boyolali Jawa Tengah. Itu ownernya suka-suka nektar. Oh, dia suka-suka. Jadi itu buat bahan gacuan juga bagus sih. Bagus ya Mas ya. Oke. Kalau ombyokan pun itu, kalau ombyokan saya sendiri itu 1 bulan 2 bulan itu saya ombyok, itu saya campur itu makan biasa ya, nektar buatan sendiri ya, susu ataupun telur. Itu saya beran situ, terus nanti saya pisah baru saya kasih suka-suka nektar itu. Oh, berarti kalau udah dipisah di sangkar engkelan itu Dari engkel-engkel sendiri-sendiri. baru dikasih suka nektar-nektar itu Mas. Suka nektar itu. Masnya bawa suka nektarnya Mas? Kebetulan tadi dibawa, tadi nggak tahu itu di bawah situ mau beli, tapi saya nggak bawa yang belum dicampur. Jadi yang saya bawa campuran itu dibawa. Oh gitu. Saya dibeli, tak kasih temen saya tadi. Jadi gitu teman-teman, nektarnya itu Mas Ria Jenaka ini pakai suka-suka. Kalau belinya di mana gitu Mas? Untuk wilayah Malang sudah banyak sih Mas. Banyak ya? Sudah menyebar di toko-toko pakan burung. Iya. Semalang sudah. Saya juga pernah lihat, sering lihat juga produknya suka-suka itu. Nah, kalau untuk pembelian luar kota Mas, di Shopee apa di ada Di ya? Shopee ada, di Shopee banyak juga. Itu. Berarti nanti kalau Masnya itu dari pemberian nektarnya itu nanti kan udah dapat gerai Mas ya? Ya. Nah itu nanti gimana proses sampai ke gantangannya itu gimana Mas? Jadi nggak harus dari nektar, juga perawatan juga. Kalau saya sendiri nektar tetap penunjang. Nektar itu penunjang, tapi tetap perawatan konsisten. Jadi kita lihat vektornya juga sih. Kalau burung kita lihat vektornya itu di rumah. Kalaupun di rumah udah dikrek, udah mau narung, udah gacor, di udah apa namanya, disendirikan udah gacor, itu baru coba bawa jalan-jalan ke gantangan gitu. Kalau masalah penjemuran sauna gitu, kalau dari bahan gimana Mas? Nah, kalau dari bahan beda lagi. Kalau bahan saya suka sauna, lebih suka sauna, malah tiap hari Mas, malah tiap hari. Itu ya 1 jam, tergantung cuaca juga sih gitu. Oh, seperti itu. Jadi kalau dari tips dari Mas Ria Jenaka ini teman-teman, kalau dari bahan itu beliau lebih suka di sauna, bahkan tiap hari. Itu pun buat nganu Mas, buat birahi juga Mas? Buat keluarin emosi juga birahi, bagus. Kalau dari bahan ya. Kalau udah gaduh jadi kan ketemu settingannya, kalau di sauna kan jadi malah emosinya keluar, malah nggak stabil lagi malah. Kalau yang nggak jadi ini Mas ya? Kalau bahan rata-rata saya sauna, main sauna. Nah, oke teman-teman, jadi tips dari Mas Ria Jenaka seperti itu. Ini juga cuaca hujan lagi, nggak tahu nanti kedengaran apa enggak. Soalnya tadi saya juga video si burung sakti ini juga waktu pas hujan juga teman, jadi agak ya suaranya agak terganggu. Jadi kinerjanya juga
kurang lah mas. Kurang Mas ya? Iya, betul. Biasanya mainnya juga ada kepernya. Soalnya saya juga kemarin lihat itu mainnya juga ngeri ini. Kayaknya juga, waduh, ngepernya juga dapet itu kemarin itu teman-teman. Saya tahu soalnya burungnya ini. Makanya saya penasaran. Terus ini kan banyak pertanyaan dari teman-teman juga untuk mengenai cara memilih shogun untulan Mas ya. Nah, jadi ini nanti kita bikin next video teman-teman. Untuk shogun untulannya nanti kita langsung saja kita bertamu ke rumahnya Mas Ria. Di sana juga banyak burung shogun bahan-bahan. Nanti siapa tahu teman-teman cocok juga langsung bisa kontak-kontakan sama Mas Ria Jenaka. Seperti itu Mas. Iya. Gak munafik Mas ya? Gak munafik, realistis lah. Nah betul. Kalau ini penawaran saya berapa Mas? Kalau boleh tahu si Sakti ini. Terakhir itu kemarin ditawar 5.000. 5.000 lah. Terus Mas Ria nggak dikasihkan? Tapi masih belum. Bukannya nggak mau ataupun apa. Masih penasaran lah Mas. Hitungannya masih burung baru, jadi masih penasaran. Maksimalnya gimana burung ini loh. Siap. Bukan soal harga. Harga apa namanya mahal atau murah bukan. Tapi tentang kepuasan lah. Betul sekali itu Mas. Kepuasan. Ya oke teman-teman, jadi seperti itu bincang-bincang saya sama Mas Ria Jenaka untuk tips shogun untulan yang lebih spesifikasinya. Mana Mas ngomongin Mas? Ya wis. Aku udah belepotan teman-teman ini. Nanti kita langsung ke rumahnya beliau yang lebih paham tentang shogun untulan, karena saya juga sering belajar sama beliau. Jadi teman-teman ya, sama-sama belajar lah intinya. Siap. Nggak ada suhu ataupun nama, sama-sama belajar. Siap. Terus ini pertanyaan terakhir untuk Mas Ria. Apa namanya? Gimana pesan-pesan Mas Ria atau motivasi untuk shogun-shogun yang ada di luar sana, ataupun itu pemula ataupun itu sudah suhu, monggo Mas. Jadi untuk pesan-pesannya itu tetap kita itu jaga silaturahmi. Jadi nomor satu, kita kan main di kelas, hitungannya kelas komunitas Mas, kalau shogun ini. Jadi komunitas itu bukan main individu, bukan kayak ocehan. Kalau ocehan kan hitungannya main sendiri-sendiri, luar kota sendiri-sendiri, kenal itu cuma situ aja. Kalau shogun itu lebih ke komunitas, jadi silaturahminya lebih kuat menurut saya. Jadi nomor satu itu tetap jaga silaturahmi. Dan mungkin bukan pemula sih Mas, kayak mungkin yang baru main shogun itu tetap semangat lah. Siap. Nanti bukan tentang main burungnya juga, nanti kan tahu kalau main shogun itu bukan tentang gantang burung aja, tapi soal pertemanan nanti enak-enak orangnya shogun tuh Mas. Betul. Jadi dari yang nggak kenal jadi kenal, banyak teman lah. Iya. Dan itu yang saya rasakan saat ini Mas. Ya. Oke teman-teman, karena ini juga waktunya berbuka juga, kasihan juga Mas Ria ini rumahnya agak jauh. Jadi konten hari ini kita tutup sampai di sini. Nanti nextnya kita tanyakan tentang shogun untulan teman-teman. Monggo ke rumah main. Siap. Nggak apa. Langsung sana besok ya Mas ya. Ya. Oke teman-teman, semoga tips ini membantu untuk teman-teman yang lagi mencetak burung shogun, dan siapa tahu setelan si Sakti ini bisa cocok juga untuk shogun teman-teman. Oke teman-teman, sampai sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, terima kasih Mas Ria Jenaka atas waktunya.